mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Ya, atas nama kemenangan dan lain sebagainya itu dibalik. Nah, itu rencana naturalisasi ini saya mohon untuk di stop, ditinjau ulang oleh PSSI, dan kita minta Kemenpora untuk mengambil inisiasi supaya ini di stop gitu. Ini mencederai banyak hal, terutama untuk bibit-bibit pesepak bola. Tidak semua loh pemain naturalisasi itu pernah dimainkan. Ya sejak tahun 2010 ya. Itu ada 7 pemain naturalisasi itu bahkan tidak pernah bermain di tim nasional. Sudah dinaturalisasi. Nama-namanya saya ada semua di sini, 7-7-nya. Karena saya narik dari tahun 2010. Malu mantan wartawan. Ya kan? Nah, saya dalam hal ini juga berterima kasih kepada Kemenpora yang telah memberikan evaluasinya. Karena ini saya minta. Di paparan ini kan ada evaluasi ya, manfaat, pencapaian dan lain sebagainya. Breaking news, PSSI resmi mengumumkan proses naturalisasi bek Leeds United Pascal Struijk. Kabar ini langsung mengguncang dunia sepak bola tanah air. Struijk, pemain yang berkarir di Liga Inggris, kini bersiap mengenakan seragam Garuda. Apa artinya bagi masa depan timnas Indonesia? Mari kita kupas tuntas dalam laporan khusus ini. Akan dipanggil, ya sudah bisa ya ditebak dari sekarang, kecuali memang ada pergeseran 1-2 pemain yang baru, tapi tidak akan banyak berubah dari apa yang dilakukan oleh John Hartman. Ya semoga tidak berubah ya, kalaupun ada berubah mungkin satu-satu saja, tapi kalau 2 nama atau 3 nama di atas sudah pasti saya jamin siapa mereka yang akan dipanggil. Ya Bram, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya butuh pembuktian. Tapi sepak bola kan tidak dilihat dari kurikulum vitae. Pertanyaannya adalah apakah John Hartman ini bisa mengcopy paste apa yang dia lakukan di Kanada ke Indonesia? Permasalahannya adalah kultur Kanada beda dengan Indonesia. Itu satu handicap yang pasti akan dihadapi. Sepak bola Kanada juga beda dengan sepak bola Indonesia. Itu juga yang mungkin akan dihadapi di tengah jalan. Tuntutan publik sepak bola kita dengan Kanada berbeda. Ditambah lagi misalnya kalau saya melihat Kanada dengan Inggris mungkin ada kedekatan dari sisi bahasa dan sebagainya. Di Indonesia apakah bisa misalnya John Hartman ini menaklukkan mayoritas pemain keturunan kita yang mayoritas adalah berasal dari Belanda. Nah, problem-problem inilah yang dihadapi. Jadi kurikulum vitae bagus belum juga bisa menjamin apakah dia bisa membawa Indonesia berprestasi. Sahabat sepak bola Indonesia, kabar besar datang dari Jakarta. PSSI akhirnya mengumumkan proses naturalisasi Pascal Struijk, bek tengah tangguh yang kini bermain di Liga Inggris bersama Leeds United. Langkah ini diyakini akan memperkokoh lini pertahanan timnas Garuda menjelang Piala Asia 2027. Latar belakang Pascal Struijk. Pascal Struijk lahir di Belgia, besar di Belanda dan kini berkarir di Inggris. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Karirnya di Leeds United menunjukkan kualitas bertahan di level elit, menghadapi striker-striker top Premier Liga. PSSI melihat peluang emas pemain diaspora yang sah membela Indonesia sesuai aturan FIFA. Struijk bukan sekadar pemain asing, ia adalah bagian dari diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Dengan darah Surabaya yang mengalir dalam dirinya, Struijk kini siap kembali ke akar leluhurnya. Alasan naturalisasi. Pelatih timnas John Hartman merekomendasikan Struijk untuk memperkokoh lini belakang Garuda. Target utama Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Struijk dianggap sebagai tembok kokoh yang bisa menutup celah pertahanan. Naturalisasi ini bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang. Menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia, Indonesia butuh bek dengan pengalaman internasional. Struijk adalah jawaban atas kebutuhan itu. Dengan tinggi badan 190 cm, kemampuan duel udara, dan ketenangan menghadapi tekanan, ia bisa menjadi pilar utama pertahanan Garuda. Proses administrasi. Pemerintah RI dan PSSI mempercepat dokumen kewarganegaraan.
jenis naturalisasi natural leluhur diperkirakan selesai sebelum laga uji coba internasional akhir tahun ini. Dukungan penuh dari Kemenpora dan DPR RI. Proses administrasi berjalan cepat. PSSI memastikan semua dokumen lengkap, mulai dari bukti keturunan hingga persetujuan FIFA. Strik diproyeksikan bisa debut pada laga uji coba internasional akhir tahun ini. Dampak bagi Timnas. Pertahanan Garuda akan lebih solid dengan kombinasi Strik, Jaizes, dan Kelvin Verdong. Kehadiran pemain diaspora terbukti mendongkrak prestasi Indonesia hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik berharap Strik bisa menjadi mentor bagi pemain muda lokal. Efek domino meningkatkan kepercayaan diri tim, menarik perhatian media internasional dan memperkuat Izes dan Verdong. Kombinasi pengalaman Eropa dan semangat Nusantara akan membuat Indonesia lebih disegani. Ini bukan sekadar transfer pemain, melainkan transfer mentalitas juara. Faktor dampak, kualitas Liga Inggris memberi pengalaman bertahan di level elit. Garis keturunan Surabaya legitimasi hukum naturalisasi. Strategi Herman fokus memperkuat pertahanan. Publik dan media antusias namun menunggu bukti di lapangan. Naturalisasi Strik adalah langkah strategis, namun publik menunggu bukti nyata di lapangan. Ekspektasi tinggi harus diimbangi dengan performa konsisten. Pascal Strik bukan sekadar pemain keturunan, ia adalah simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Dengan naturalisasi ini, Garuda siap terbang lebih tinggi di panggung Asia dan dunia. Pertanyaannya, apakah Strik akan menjadi legenda baru Timnas? Waktu yang Garuda di dadanya, Indonesia di hatinya.